Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang 5 menit lagi, kita tunggu ya. 3 menit lagi. Kita tunggu teman-teman yang mau hadir. Kita buka dulu aja ya Pak ya. Silakan Mbak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka acara kita dengan membacakan ta'awudz, basmalah dan shalawat. Terima kasih ke Bapak Tobib yang sudah menyediakan waktunya siang ini untuk berbagi ilmunya. Masya Allah, saya sangat sangat berterima kasih kepada Bapak. Ini tamunya luar biasa. Jadi kemarin ini kami biasanya di virtual trip ini kan baru sekedar ke ibu-ibu ya, karena memang baru hadir beberapa kali narasumber dari homeschooling untuk mencari keunikan keluarga masing-masing. Nah, Masya Allah, Mbak Iva menawarkan Bapak untuk menghadiri sebagai narsum. Saya sebenarnya Masya Allah ini luar biasa banget Bapak-Bapak untuk mau gitu ya, dalam artian hadir dalam homeschooling gitu. Salah satu hal yang luar biasa bagi kalian para ibu. Jadi selamat datang di Mariam Homeschool ya Bapak. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir kali ini. Mohon maaf belum bisa ramai, mungkin pada sibuk dengan kegiatan masing-masing. Kita silakan kepada Bapak untuk sedikit memberikan pengantar gitu. Ini sudah di-share materi pengantarnya di Mariam Homeschool. Nah, insya Allah ada beberapa pertanyaan yang akan dibagikan. Ya, ditanyakan. Silakan Bapak tadi untuk menyampaikan sedikit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Mbak Lia. Ini owner Mariam Homeschooling ya Mbak Lia ya? Iya Bapak. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing ide, sharing pengalaman, sharing gagasan tentang judulnya tentang pembentukan karakter dalam keluarga ya. Ini saya langsung menyampaikan atau bagaimana? Silakan Pak, nggak apa-apa, lanjut disampaikan ya. dulu. Baik. Memang belakangan ini saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, dari kawan-kawan, bagaimana cara mendidik anak di rumah atau di dalam keluarga, ya, apalagi dalam situasi pandemik seperti ini, di mana semua tua ya itu menjadi guru, semua orang tua menjadi pendidik yang awalnya menjadi pekerja, sekarang juga menjadi seorang pendidik dan menjadi seorang pengajar ya. Menjadi guru ya. Mereka banyak yang tidak siap bagaimana mendidik anak, bagaimana mengajar anak gitu. Bahkan banyak juga orang yang tidak memahami perbedaan antara mendidik dan mengajar. Selama ini kan orang tua menyerahkan sekolah anaknya ya ke sekolah, ke lembaga pendidikan. Mereka maunya terima matang, kalau ada masalah apa-apa disalahkan kepada sekolahnya kan. Banget jadi orang tua ya. Enak banget ya Pak. Iya. Ngerasa ini aja udah bayar gitu ya, udah bayar Iya. Terus udah serahin aja udah. Iya, enak sekali banget orang tua. Iya. Padahal itu kan anak itu kan
amanah, ya, amanah Allah yang menjadi tanggung jawabnya orang tua. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana mendidik apa mendidik atau membentuk karakter anak di dalam keluarga itu seperti apa? Nah, di dalam Islam maupun di dalam pengetahuan psikologi mainstream atau psikologi barat, pendidikan karakter itu sebenarnya telah dimulai pada saat kita memilih jodoh. Itu sudah menjadi bagian dari bagaimana kita akan mendidik anak, akan membentuk karakter anak yang kelak nanti akan kita punya. Makanya di dalam Islam itu kan sangat hati-hati seseorang yang ingin memilih jodohnya menjadi istrinya atau menjadi suaminya itu betul-betul diteliti. Karena apa? Karena terkait tadi tanggung jawab setelah mereka berkeluarga memiliki anak. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak memiliki kita memiliki pasangan yang tidak care terhadap anak, tidak care terhadap keluarga. Makanya yang perlu ditekankan pada teman-teman yang belum menikah itu adalah bagaimana kita mencari pasangan yang nantinya memiliki chemistry, memiliki ikatan batin untuk sama-sama membangun keluarga, mendidik anak, mendidik keluarga menjadi berkualitas. Artinya perjodohan dalam Islam itu bukan semata keinginan laki-laki dan perempuan memiliki memiliki ketertarikan, akan tetapi ada misi besar bagaimana membangun keluarga, bagaimana mendidik ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan karakter itu juga selain setelah pasangan itu menjadi keluarga, mereka lalu kemudian pengen ada proses seorang janin ada di dalam kandungan seorang ibu. Itu juga ada proses pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter dimulai sejak sebelum perjodohan, lalu kemudian pada saat ada kehamilan, itu dimulai dari masa prakonsepsi sampai masa kelahiran. Kalau dalam tradisi orang Islam, ya kita sering mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, itu bagian dari pendidikan karakter buat mereka. Kalau dalam tradisi psikologi Barat, itu diperdengarkan dengan musik-musik klasik atau musik-musik yang menenangkan, musik-musik spiritual. Tentu itu juga berkaitan dengan pola hubungan orang tua, maksudnya ayah sama ibu pada saat kehamilan anak itu juga sangat mempengaruhi terhadap pendidikan karakter nanti pada saat anak sudah lahir di dunia. Artinya anak di sini sudah mulai dipikirkan bagaimana orang tua itu mendidik karakter mereka. Ya. Nah, begitu anak lahir ke dunia ini dari rahim seorang ibu, maka pertama kali yang menjadi sekolahnya anak adalah keluarga. Dalam Islam disebut dengan madrasatul ula atau sekolah yang pertama. Nah, kalau yang keluarga, orang tua, mungkin mohon maaf yang belum mute ya, Mayarti. Mohon maaf ya, Mbak, pesertanya audionya. Mungkin bisa di-mute dari hostnya, Mbak Lia. Saya sebentar. Yang audionya lagi nyala, tolong dimatikan sebentar ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan lagi. Tadi masa di saat dimana anak sudah lahir, orang tua menjadi referensi moral buat anak ya. Makanya pada saat bayi lahir itu kan diadzan, begitu lahir telinganya diadzanin, yang telinga kirinya lalu kemudian diekomain. Itu apa artinya? Itu adalah tugas orang tua memperkenalkan tentang keesaan Allah, tentang bahwa Allah itu harus disembah dan lain-lain. Lalu kemudian bagaimana kewajiban kita untuk menjadi seorang hamba, itu juga bagian dari pendidikan yang memang sejak awal sudah dimulai. Ya. Nah,
dalam posisi ini maka orang tua harus memahami ya bahwa anak itu terlahir bukan saja menjadi penerus keturunan, akan tetapi juga anak itu sebagai mewarisi wisdom atau kearifan, mewarisi tradisi, keilmuan, kebiasaan dan eh, akhlak orang tuanya. Maka di sini orang tua harus utuh benar ya. Kalau dalam hadis Nabi itu kan jelas disebutkan ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassironihi ya. Mau menjadi seorang muslim, menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang Majusi itu semua tergantung dari orang tuanya. Nah, ini peran orang tua selain ada unsur-unsur inner, ada unsur-unsur dalam seorang anak yang memiliki daya-daya jiwa, ada akal, ada hati, ada rasa, ada apa namanya, ada emosi, ada kognitifnya. Faktor lingkungan, karena Islam kan mengajarkan tentang konvergensi ya. Jadi ada unsur dalam sama unsur luar itu dicampur jadi satu. Yang dalam konteks berkeluarga seorang anak, orang tua menjadi sangat penting untuk membentuk apa namanya karakter anak, untuk membentuk karakter anak itu seperti apa. Nah itu sejak anak itu sudah lahir. Nah pada saat yang sama ya orang tua itu apa namanya juga sedang belajar untuk menjadi orang tua. Jadi kan tidak ada orang tua yang sekolah untuk menjadi orang tua ya. Semua sedang belajar menjadi orang tua. Maka dalam posisi ini, orang tua bersama anak harus sama-sama belajar. Jadi orang tua tidak bisa disebut sebagai orang yang sudah menjadi dalam perspektif bahwa dia sudah menjadi seorang yang telah berpendidikan selesai, bukan. Dia berproses terus untuk menjadi manusia yang lebih sempurna, apalagi anak yang baru lahir. Nah, kemudian ada pertanyaan, lalu apa Pak Tobib langkah-langkah yang perlu dilakukan uh, untuk membangun karakter anak melalui keluarga itu? Yang pertama ya, resep yang saya uh, punya konsepsi dan punya pengalaman selama ini, kita mengajarkan nilai-nilai kehidupan ya buat anak ya, baik yang apa namanya dari norma-norma sosial maupun nilai-nilai agama yang dapat menumbuhkan spirit bagi anak untuk semakin maju dan benar. Nah, ini yang paling pokok penting ya. Jadi nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari norma sosial dan norma agama yang menjadikan spirit anak itu menjadi maju dan benar. Banyak orang yang hanya sekedar memberikan spirit hanya untuk maju tapi belum tentu benar. Maka maju dan benar ini harus harus benar-benar dijadikan sebagai pedoman bersama ya. Benar tentu ini ada nilai-nilai apa namanya spiritual, ada nilai-nilai yang kita yakini dalam konteks kita berislam ya, nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Al-Qur'an dengan hadis dan berbagai ajaran-ajaran dalam apa namanya dalam Islam. Terus yang kedua, selain kita mengajarkan nilai-nilai yang membuat spirit buat anak tadi, juga berikan keteladanan kepada anak dalam banyak hal ya, baik dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itu saya kira kita semua sudah tahu bagaimana orang tua menjadi cermin, menjadi referensi moral buat anak-anak yang dibutuhkan keteladanan. Jadi jangan hanya sekedar menuntut seorang anak dia harus seperti ini dan itu, tapi orang tuanya tidak bisa dijadikan sebagai referensi moral. Nah, yang ketiga yang penting juga, sangat penting bahkan menurut saya, yaitu orang tua perlu mengajak ya kepada anak-anaknya merasakan tentang kehidupan yang senyatanya. Senyatanya itu apa? Jadi kita mengajarkan anak itu jangan seperti hidup yang seakan-akan gitu ya. Jadi misalnya nggak punya uang tapi makannya di restoran, ya. Nggak punya uang pengen beli mobil yang bagus, ya. Pakai kredit yang mahal yang menjadikan dia jadi susah hidupnya. Ini kan hidup seakan-akan. Ini penting buat anak kalau orang tuanya berpikir dan mengajarkan
apa namanya, anaknya itu hidup seakan-akan, maka anak juga nanti akan menjadi orang yang juga hidupnya di awang-awang, yang seakan-akan gitu, yang diajarkan oleh orang tuanya. Dia nggak bisa berpikir tentang melangkah tentang secara realistis, tidak berpikir tentang berpikir apa adanya. Nah ini kita juga harus ajarkan bagaimana mana kebutuhan, mana keinginan. Wah ini nih yang paling penting ya. Karena ngajarkan anak mana kepentingan, mana keinginan, mana kebutuhan ini sulit sekali ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau pergi ke mall, pergi ke pasar, itu tuh susah bedain antara mana kebutuhan, mana keinginan ya. Padahal tuh uangnya sudah dicatat, mana belanjanya itu, tapi begitu ke mall, begitu ke pasar, itu yang dibelanjakan lain lagi gitu. Apalagi ada kartu kreditnya atau kartu debitnya. Ini maka perlu tuh diajarkan kepada anak-anak, dibiasakan bagaimana mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Yang berikutnya adalah ini ada lima tips yang saya berikan ya, nanti Mbak Lia, ya nanti kita bisa eksplorasi satu-satu lebih dalam. Yang berikutnya adalah kita saling memberikan kepercayaan dalam banyak hal kepada anak dan saling memberikan dukungan ya. Yang juga selain itu juga harus saling membuka hati atas berbagai kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing keluarga. Jadi anak kalau ada kesalahan, ya kita buru-buru untuk bisa memaafkan. Demikian juga orang tua kalau berbuat salah, ya minta maaf sama anaknya. Ini bagian dari bagaimana kita melembutkan hati, tidak merasa bahwa orang tua itu sempurna, dan jangan menyepelekan bahwa anak itu di bawah segalanya dari orang tua. Jangan begitu ya. Ingat, manusia dibekali akal dan pikiran, akal dan hati maksud saya, itu dengan segala potensi yang luar biasa, dan anak bisa mendapatkan dari mana saja. Apalagi zaman sekarang udah sangat canggih, anak-anak juga bisa mengeksplorasi melalui media internet, yang kadang-kadang orang tuanya jadi lebih gaptek daripada anaknya. Itu juga harus kita memahami gitu. Jangan sampai kita memandang, oh kamu anak kecil, kamu tahu apa sih? Itu perkataan yang sangat menyakitkan buat anak, dan itu harus dihindari ya. Karena anak juga bisa jadi lebih pintar dalam kondisi tertentu, dalam aspek tertentu dibandingkan dengan orang tuanya ya. Dan yang nomor 5, tips yang nomor 5 bagaimana mendidik karakter anak itu adalah bagaimana di dalam keluarga itu saling mengingatkan ya, dan bersabar dalam menjalani kehidupan. Karena keluarga ini kan adalah media pengingat terbaik ya, buat orang tua, buat keluarganya, buat anaknya. Banyak orang yang pada akhirnya mereka kembali karena ingat sama keluarganya, ingat sama ibunya, ingat sama anaknya, ingat sama bapaknya. Karena keluarga adalah pengingat terbaik dalam kehidupan ini. Tentu saja setelah sebelumnya adalah ingat kepada Allah. Tapi coba kalau kita lihat ya, banyak orang yang tiba-tiba menangis dalam suatu momen tertentu, ditanyain kenapa kamu menangis? Iya, saya ingat ibu saya ingat bapak saya. Nah, meskipun dulunya waktu kecil bapaknya galak ya, ibunya galak ya, tapi momen itu menjadi pengingat buat anak, buat orang, bahwa keluarga itu menjadi hal yang penting. Karena apa? Karena itu tadi, kita ada di dunia ini juga karena berawal dari unsur yang disebut dengan keluarga ayah dan ibu gitu ya. Makanya ini menjadi penting bahwa masing-masing keluarga, masing-masing anak untuk bisa saling mengingatkan dalam konteks selalu berbuat kebaikan menuju kesempurnaan masing-masing. Kira-kira itu Mbak Lia ya, mungkin pemantik diskusi kita ya, dalam bagaimana kita membentuk karakter anak ya. Kalau untuk bagaimana belajar, bagaimana ini, saya kira nanti kita bisa eksplorasi secara lebih lagi. Ya, Mbak Lia, silakan. Ya, jazakallah khairan katsira Bapak Tobim sudah memaparkan ya tips-tips yang sudah dipraktekkan juga ya di dalam keluarga Bapak Tobim, karena ada 2 anak yang homeschooling, walaupun ada 1 yang homeschooling. Yang pertama ya Pak? Ya, yang Anak pertama. ya? Yang sekolah? Yang Ya, sekolah yang sekolah formal dan sekarang kuliah ya. Oh, sekarang udah kuliah, Masya Allah. Yang 2 lagi berarti umurnya SMA Umurnya dan SMP?
Bukan, jadi 12 tahun, yang satu lagi umur 9 ya. Oh, 9 9 atau tahun. 10 ya, 9 10 ya. Nah, tadi Bapak Tobi sudah menyatakan bahwa ada beberapa tips ya yang kita harus lakukan untuk pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter ini memang pendidikan yang panjang ya Pak ya. Kita nggak bisa seperti sekolah mungkin kita bisa dalam beberapa minggu sudah memahami mata pelajaran tertentu gitu. Tapi kalau pendidikan karakter ini kalau tanpa teladan juga kayaknya juga sama ini ya Pak ya. Kalau misalkan kita sudah melakukan jujur misalnya ternyata orang tuanya tidak melakukan hal itu, sama aja kita mengatakan sesuatu hal yang tidak kita kerjakan. Nah, ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Tobi, saya rangkum sedikit ya. Yang ini adalah pertama, kita tanamkan nilai-nilai kehidupan yang memunculkan dan menumbuhkan spirit bagi anak itu untuk maju dan benar. Kemudian lakukan tanamkan juga hidup itu yang sebenarnya, jangan seolah-olah gitu ya, jangan seakan-akan. Kemudian ajarkan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan di ibu-ibu ini penyakitnya betul Bapak ya. Suka silau. Kemudian jangan kekhawatiran ayah. Nah, ini bagaimana Pak? Jangan misalkan tanamkan nilai-nilai kebaikan itu. Ini sekalian bertanya boleh ya Pak ya? Silakan, silakan. Nah, kalau misalkan ya ada kekhawatiran bagi orang tua jika anak misalkan ya seorang orang tua itu ketika salah itu kan lumayan ya egonya untuk minta maaf gitu. Kemudian ketika merasa meminta maaf itu seolah-olah akan ada disepelekan oleh anaknya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Iya, ini kan soal jiwa ya, jiwa besar ya. Intinya sebenarnya kalau dalam Islam kan kita diajarkan itu walafina anin nas. Jadi kita itu minta maaf, orang yang memaafkan. Hmm. Jadi memang kita apa namanya dianjurkan oleh Islam itu bagaimana kita memaafkan sebenarnya intinya ya. Kalau semua orang memaafkan sebenarnya kan nggak diperlukan untuk minta maaf sebenarnya. Nah, Mhm. itu jiwa Mmm. besar. Jadi sebenarnya lebih berat untuk memaafkan daripada minta maaf. Kalau minta maaf kan bisa aja saya minta maaf ya gitu. Tapi ketika kita disakiti oleh orang lain untuk memaafkan itu tuh butuh jiwa besar gitu ya. Tentu Mmm. meminta maaf kepada orang yang lebih apa orang mungkin misalnya anak ya itu ini soal jiwa besar aja. Ini kan kita harus mampu untuk mengalahkan ego yang kita punya ya. Ini soal ego ya, ego orang tua Iya, ya. bener. Ego orang tua ini ngerasa, lebih gini gitu dari anak-anak gitu ya. Nanti gimana Pak? Apakah memang setelah kita meminta maaf, anak itu benar menyepelekan orang tua atau justru sebaliknya, Pak? Meminta maaf kan dalam konteks bahwa kita itu salah. Mhm. Jangan sampai kita meminta maaf kepada anak yang sebenarnya anak yang salah, itu repot gitu. Heeh. Gitu. Kalau anak yang salah, sewajarnya anak diajarkan untuk meminta maaf kan gitu. Nah, kalau orang tuanya yang salah, orang tuanya juga harus minta maaf fair gitu. Supaya apa? Supaya juga anak memahami, oh ya, saya diajarkan oleh orang tua saya, kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Jadi ini Mhm. ajaran fairness buat anak gitu ya, supaya apa? Supaya tidak ada ego yang menguasai dalam diri kita untuk dalam menghadapi suatu masalah. Mhm. Nah, Mm. ini ada pertanyaan masuk nih, Bapak. Bagaimana cara mengenali karakter anak, dan kemudian apa yang harus ya gimana cara kita mengajarkan jangan dan boleh dan tidak boleh pada anak kecil terutama nih, Bapak? Karena, untuk anak, balita ke bawah, ini kita bagaimana cara kita membentuk karakter anak yang masih kecil untuk mengajarkan apa yang boleh dan tidak boleh pada anak? Iya, jadi gini, Mbak, eh, saya ingat apa yang dikatakan oleh apa namanya, oleh Ali bin Abi Thalib ya. Bagaimana mengajarkan anak itu ada tiga ini apa namanya, ada tiga cara ya. Jadi yang pertama, anak 7 tahun yang pertama, ya, 7 tahun pertama itu perlakukanlah anak itu seperti raja. Mmm. Maksudnya apa? Maksudnya seperti raja itu adalah yaitu bukan kita menuruti semua keinginannya,
tetapi memberikan perhatian penuh kepada anak. Karena kan usia 0 sampai 7 ini adalah pertumbuhan 70% otaknya ya, dengan kekuatan memori yang begitu kuat ya. Maka berikanlah perhatian yang penuh ya, seperti seorang raja gitu ya. Jadi menjawab panggilan pada saat anak memanggilnya cepat gitu. Oh. Nah, kalau kita kalau anaknya mama, nah, itu jangan dicuekin ya. Mama gitu ya. Oh ya nak, ada apa nak gitu. Itu nanti akan tumbuh perasaan pada diri anak bahwa oh iya, orang tua saya mengajarkan bahwa ada tanggung jawab sosial pada saat lingkungan itu membutuhkannya. Kemudian sering mengusap punggung misalnya, ya mungkin kan kalau ibu-ibu ya biasanya kalau mau menidurkan anak diusap punggungnya, itu akan menjadikan anak itu menjadi merasa dekat ya, merasa diperhatikan, disayangi, lalu kemudian merasa dimiliki sepenuhnya oleh orang tua dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ya contohnya adalah ini yang paling berat mungkin ya Mbak Lia ya, yaitu menahan emosi. Ini Emang. anak usia 0 7 tahun itu kan sering bikin kita jengkel ya. Iya, benar-benar. Nah, kalau kita mampu untuk menahan emosi, maka anak itu juga akan belajar, oh ya ternyata bapak saya, ibu saya itu sabar gitu. Nah, ini kelompok 0 sampai 7 yang pertama menurut Imam Ali, menurut Ali bin Abi Thalib ya, mohon maaf ya, radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah kelompok 7 tahun yang kedua, yaitu umur 8 sampai 14 tahun. Itu perlakukanlah anak seperti tawanan perang ya. Tawanan perang itu apa? Cara mendidiknya itu ya dengan menekankan kedisiplinan. Kalau tawanan kan begitu, jangan sembarangan gitu ya. Harus semua ngikut dengan kokangan senjata ya. Dalam arti apa? Kita harus menjaga tentang kerawanan anak pada dalam cara berpikir ya, kerawanan. Ini usia-usia yang sangat rawan, apalagi dari unsur-unsur spiritualitas atau perkembangan keyakinan. Ini harus hati-hati orang tua ya. Banyak bertanya yang kadang-kadang nyeleneh dan orang tua nggak memiliki kemampuan untuk menjawabnya. Lalu kemudian ada kerawanan emosi. Ini kan usia-usia remaja yang mungkin lagi demenan sama sesama gitu ya. Mungkin lagi demen sama maksudnya lawan jenis gitu ya. Ini juga harus hati-hati. Bagaimana kita harus jaga, kita harus disiplinkan gitu ya. Dan juga apalagi pada saat itu adalah saat-saat di mana anak itu juga menjelang akil balik atau bahkan sudah balik ya. Maka penting untuk menjaga disiplin ya. Nah, ini ada satu kisah yang menarik ya dari Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i itu punya kebiasaan selepas beliau itu selesai sholat malam, itu sering memeriksa celana dalam anaknya, anak yang kecil itu. Untuk apa? Ya untuk memastikan apakah anaknya sudah mimpi basah atau belum. Nah, ini Imam Diperbolehkan gitu Syafi'i ya memeriksa ya anaknya sedang tidur pastinya kan. Iya. Nah, ya, tidur ya. Kirain Iya. itu apa namanya, kalau misalkan sudah 7 tahun ke atas, apalagi menjelang balik itu kita sudah memiliki batas gitu kan. Iya, artinya gini, ini kan contoh yang dulu ya Mbak ya. Dulu itu mungkin masa masih zamannya Imam Syafi'i ya, yang mungkin tidak ada teknologi, tidak ada apa namanya sarana-sarana yang cukup untuk mengetahui bahwa seseorang itu sudah balik atau belum gitu ya. Tandanya maka pada saat itu Imam Syafi'i memiliki ketekunan untuk mengawasi anaknya itu karena tanggung jawab ya. Dia sudah balik atau belum sih gitu. Ya. Untuk memastikan ini ya Pak ya, untuk memastikan batas kedewasaan seorang anak itu memang harus dipastikan seperti itu ya. Iya, betul itu. Nah, ini hanya sebagai contoh saja Imam Syafi'i, yang tentu tidak harus kita ngikutin apa yang caranya Imam Syafi'i kan. Kalau anaknya bisa ketahuan kan juga bisa marah itu, ngapain lo papa ini ngeliatin gitu kan. Gitu. Terus yang ketiga, ini yang usia 7 tahun yang ketiga, ya usia 15 sampai 21 tahun, perlakukanlah anak itu sebagai sahabat. Jadi usia 15 tahun itu saat yang mungkin sudah dipastikan anak itu sudah akil balik ya.
orang tua itu sebaiknya yang memposisikan ya sebagai sahabat, sebagai teman yang bisa dia apa namanya diajak ngobrol, mulai terbuka lah banyak hal. Mungkin sudah mulai demen dengan temennya di sekolah atau di luar sana, atau mungkin dia sedang bergejolak jiwanya, itu dijadikan sebagai teman. Eh, nah, itu yang apa namanya beberapa cara ya Mbak Lia ya untuk bagaimana Mm-mm. kita bisa mendampingi anak ya. Nah, jadi eh, jadi ya kira-kira gitu penjelasan yang saya bisa berikan ya. Mm-mm. Ini kerawanan emosi dan kedisiplinan yang terjadi pada tahun 7 sampai 14 tahun itu seperti apa, Bapak? Ya, Diana. Ya, kerawanan cara berpikir ya anak itu 7 sampai 14 tahun tadi ya Mbak ya. Iya. Pertama soal emosi. Emosi itu eh, aspeknya banyak ya. Mungkin dia sedang kan ini kan menjelang akil balik ya. Dia masa-masa remaja, masa-masa pubertas. Secara emosional ya, itu kan hormon sedang tumbuh, sedang menggebu-gebu ya. Eh, apa namanya? Dia punya pengalaman-pengalaman sosialnya juga mungkin semakin dia mengeksplorasi yang kita perlu waspadai ya. Secara emosi ya. Emosi dalam konteks ini adalah bagaimana kita mengetahui tentang perkembangan-perkembangan emosi mereka, ya khususnya kaitannya dengan apa namanya tumbuhnya rasa mencintai kepada atau menyukai terhadap lawan jenisnya. Ya. Nah, ini kita harus waspadai, jangan sampai kita tidak tahu perkembangan emosinya. Dia punya pacar sampai sering DM-an melalui Instagram, melalui WhatsApp misalnya lain gitu. Nah, itu ya itu. Nah, cara berpikir ini kan dia sudah apa namanya? Dari abstraknya sudah mulai agak konkret ya. Dalam konteks perkembangan keimanan itu kan anak tuh sudah berpikir tentang apa namanya? Sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita itu nggak bisa menjawabnya. Misalnya pertanyaan yang ini, ayah, Tuhan itu laki atau perempuan sih ya? Gitu. Mm. Coba kita bagaimana cara memberikan penjelasan kepada mereka gitu. Nah, jadi apalagi misalnya dia sudah sedikit tahu tentang apa namanya bahasa Arab misalnya, Qul huwallahu ahad kan. Huwa itu kan laki-laki ya, berarti kan Tuhan itu berarti laki-laki dong. Kenapa nggak hia ya, misalnya gitu ya. Mm-mm. Kenapa nggak dia perempuan? Kenapa dia laki-laki? Nah, hal-hal yang seperti itu kita harus antisipasi cara cara berpikir mereka, kerawanan-kerawanan yang seperti ini yang kita harus punya kemampuan untuk memberikan jawaban ya. Karena ini kalau nggak diantisipasi mereka bisa apa namanya bisa berpikir yang aneh-aneh, bahkan bisa jadi mereka punya berpikir tentang mempertanyakan soal eksistensi Tuhan dan lain-lainnya. Saya banyak membaca. Kebetulan saya hari Jumat nanti saya ada webinar ya bersama dengan beberapa profesor di UI kaitannya dengan apa namanya spiritualitas dan tantangan buat kaum milenial. Ya saya membaca bahwa banyak anak-anak muda yang agnostik yang nggak percaya terhadap formalitas agama, mereka hanya percaya sama Tuhan. Itu berawal dari usia usia rawan seperti itu tadi, usia 9 tahun tuh mereka sudah berpikir tentang Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih gitu. Kenapa? Ini kan harus waspada kita ini. Hal-hal yang seperti ini, cara berpikirnya, cara merasa dan lain-lain. Gitu Mbak Lia. Maksudnya agama agama ini cuma sekedar sekedar ibadah atau apa maksudnya kerawanan kerawanan berpikir seperti itu disebabkan karena mereka sekedar melihat agama itu sebagai formalitas ibadah yang misalnya seperti sholat, puasa, atau kan memang dari keluarga itu hanya mengajarkan agama itu hanya sebatas itu aja gitu Pak, sehingga terjadi permasalahan seperti itu. Nah, makanya penting sekali buat orang tua mengajarkan tentang ajaran agama itu bukan hanya sekedar dogma atau norma-norma formal, tapi juga mengajarkan tentang bagaimana apa ajaran agama itu eh, makna-makna di balik itu. Misalnya gini, sholat. Sholat itu selain kita mengajarkan bahwa sholat itu wajib,
kepada anak, kita juga harus memberikan penjelasan kepada anak, ini loh nak, sholat itu sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena sholat adalah perilaku rohani sebagaimana orang makan. Kalau secara fisik, supaya kita tetap hidup kan kita makan. Supaya kita tetap sehat, tetap waras, tetap berpikir yang bagus, maka perlu makan secara rohani. Salah satunya adalah sholat. Ini kan cara-cara kita bagaimana memberikan penjelasan kepada mereka. Kalau penjelasannya itu hanya sekedar formalitas, nah kamu gimana sih, kamu nanti nggak sholat, kamu nanti masuk neraka loh, begini. Ini kan dogma. Yang kadang-kadang anak itu usia-usia rawan tadi yang saya sebutkan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ini kenapa sih? Kok agama membuat saya jadi susah? Agama jadi ini gitu. Nah ini maka maka butuh kemampuan kita untuk mengeksplorasi nilai-nilai agama itu menjadi lebih bisa diterima kepada anak-anak pada usia-usia rawan seperti tadi, usia-usia menjelang remaja, menjelang itu. Oh gitu ya Bapak ya. Rumit ya Mbak ya? Iya, memang masalah pemikiran agama ini memang kita tidak bisa sekedar, ya memang selama ini kan kita diajarkan juga agama sebatas dogma gitu ya, sebatas kewajiban, sehingga apalagi untuk usia-usia yang di bawah anak-anak 5 balita pun kadang ya kamu ayo ngaji, ayo sholat gitu, hanya sekedar nanti kamu dosa loh, atau misalkan nanti gak dikasih apa yang kamu mau loh gitu ya, seolah agama itu sesuatu hal yang menakutkan, memberatkan, memaksa seperti itu ya. Akhirnya anak-anak tidak mencintai agamanya. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya silakan ya angkat tangan, kita bisa langsung explore pertanyaan. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan boleh. Nah ini macam-macam, bagaimana caranya membuat anak itu cerdas secara emosional, Bapak? Apakah di usia berapa seharusnya kita mengajarkan itu? Cerdas secara emosional? Ya, kalau cerdas secara emosional itu kan memang pengajaran itu kan memang harus sejak dini ya, Mbak Lia ya. Sejak usia-usia dini, usia-usia setahun, 2 tahun itu juga sudah harus diajarkan tentang supaya mereka punya kecerdasan emosional. Jadi supaya mereka care gitu ya. Misalnya diajak mereka kita ajak untuk mendatangi yatim piatu. Kemudian kita ajak ke masjid untuk, ayo sama-sama dek, misalnya ada uang 10.000 nih, yang satu buat ayahnya 5.000, yang satu buat 5.000 buat anaknya, ayo dek kita masukin ke kotak sama-sama gitu. Itu artinya apa? Itu kan membangun kecerdasan emosional, kecerdasan sosial juga ya. Bagaimana dia memiliki kepedulian, bagaimana dia memiliki perhatian kepada orang lain, perhatian kepada lingkungan sosialnya gitu. Jadi sejak dini, karena tentu tidak bisa dibedakan kapan pendidikan emosionalnya, kapan pendidikan kognitifnya, nggak bisa. Itu harus sama-sama, bersamaan cara mengajarkannya gitu. Sejak awal itu jauh lebih diutamakan, memang seharusnya lebih awal. Gitu. Nah, bagaimana cara anak ini kan ya Bapak, masalahnya kalau ketika masih dalam usia balita seperti itu, nah dia kan kita ajarkan di rumah seperti ini, misalnya kita ajarkan melakukan kebaikan-kebaikan atau perkataan baik. Nah kemudian ketika misalkan lingkungan tidak bisa, beratnya belum satu jalan dengan keluarga kita, apa yang harus kita lakukan Bapak? Apakah misalkan kita harus memproteksinya, ataukah memang kita biarkan mereka itu mengalami hal-hal yang sebenarnya dalam lingkungan masyarakat? Ya, jadi begini, ada perkataan begini, anak itu akan besar, akan menjadi seperti orang yang ada di sekitarnya. Kalau anak itu didampingi oleh orang tuanya, oleh ibunya, di rumah dengan segala perilaku dan sifat yang dimiliki oleh ibu dan bapaknya, maka mereka akan meniru orang lingkungannya. Demikian juga kalau misalnya anak itu bersama dengan pembantu atau dengan asisten rumah tangga juga sama. Mereka akan menjadi seperti apa yang dia lihat, dia rasakan.
Demikian juga kalau misalnya anak itu dicekokin dengan nonton televisi misalnya gitu. Kemudian umur 1 tahun dipegangin smartphone misalnya gitu dengan melihat TikTok, melihat Instagram apa segala macam, ya mereka akan menjadi seperti apa yang dia lihat dan rasakan gitu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya bagaimana caranya, ya kita harus, ya caranya ya harus bagaimana kita membuat lingkungan kita sebaik mungkin. Ya, tentu yang paling utama adalah peran ayah dan ibu, karena ayah dan ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak. Bahwa ada pihak ketiga lingkungannya itu, misalnya ada mertuanya, ada apa namanya adiknya atau apa, ya kita tinggal sesuaikan bagaimana supaya mereka ikut berkontribusi untuk membangun lingkungan yang baik gitu. Nah, kalau lingkungan sosial yang lebih luas lagi, ya itu berarti tanggung jawab kita lebih luas lagi. Bagaimana kita menghindari jangan sampai anak itu bergaul bersama dengan anak-anak di lingkungannya, menjadi bicaranya nggak bagus, nggak terkontrol. Berarti kita harus memproteksi dari aspek itu gitu ya. Diproteksi dalam dalam artian ya, kalau misalnya ada anak yang misalnya ngomongnya jorok gitu ya, ngomongnya jorok, Kasar. ya, bergabung dengan kita, maka kita harus harus ingatkan kepada anak kita, kamu harus hati-hati dengan itu ya. Apa yang diucapkan itu tidak bagus. Berikan penjelasan kepada dia bahwa itu tidak bagus. Supaya apa? Supaya ada dalam memorinya bahwa apa yang dikatakan oleh temannya itu tidak bagus. Ngerti dianya. Iya. Tentu selalu diingatkan gitu. Sebatas apa sih Bapak kita harus memberikan ruang toleransi kepada anak dalam menyampaikan yang dia mau, misalkan apakah memang kita harus mengatakan oh ini tidak boleh, ini boleh, kemudian ketika anak mengatakan oh harusnya ini boleh gitu, seperti apa batasan itu Bapak? Dan di usia apa kita memberikan toleransi? Iya, setiap keluarga punya role masing-masing, punya tradisi, punya kebiasaan. Ya, tentu setiap keluarga juga punya idealisme sendiri-sendiri. Ya, kalau kan ada yang pola pendidikan keluarga yang otoriter, ada yang pendidikan yang uh, demokratis, ada pendidikan yang lost gitu ya. Nah, kita ingin memilih yang mana? Tentu kalau sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita yakini, agama Islam dalam hal ini, ya kita ikutin aja ajaran yang telah ada. Disiplin tentang sholat, disiplin tentang apa namanya belajar, kemudian bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap sesama gitu ya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, ya tentu kita berdasarkan kepada nilai-nilai agama yang kita anut, nilai-nilai Islam yang kita anut. Ya kalau misalnya ya kalau soal berapa jam dibolehkan untuk main game, ini berarti dikembalikan kepada masing-masing keluarga. Dia punya idealitas seperti apa, gitu. Atau main apa membuka apa internet smart untuk kepentingan belajar. Sejauh mana kita punya punya ini apa namanya batasan gitu ya. Nah, sebagai contoh kalau di pengalaman di keluarga kami, di saya sama istri saya ya, itu ada aturan setiap hari, setiap malam jam 6 sore sampai jam setengah 9 malam itu free untuk gadget buat anak. Ya, itu adalah waktu untuk belajar, waktu untuk mengaji dan ibadah. Setelah jam setengah 9 itu mereka boleh megang handphone dan batasnya adalah sampai jam 10 maksimal. Jam 10 sudah ditutup gitu. Jadi ya itu dikembalikan kepada masing-masing idealitas keluarga masing-masing dan kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai Islam, nilai-nilai tentang idealisme, bagaimana kita mendidik anak dan lain-lain. Ya. Jadi nggak bisa diberikan standarisasi secara garis umum kapan seseorang itu boleh dan tidak gitu. Yang penting tidak melanggar waktunya sholat ya sholat, waktunya belajar ya belajar, waktunya dia bersosialisasi. Nah itu tergantung bagaimana mengatur fleksibilitas masing-masing. Nah, jika misalkan suami istri ini, kalau yang Bapak bilang tadi kan, kalau misalkan pendidikan karakter ini kan memang dari awal sebelum menikah justru ya, kewajiban Ya. itu untuk mencari. Nah, jika misalkan kesadaran itu munculnya setelah menikah, apalagi ketika udah punya anak gitu, ternyata kita baru belajar tentang itu. Nah, apa-apa tips apa yang sebaiknya dilakukan, Pak? Ya. Soalnya kebanyakan telat belajar.
Iya, Mbak Lia, jadi kan itu berarti kita sudah terlanjur menjadi orang tua ya. Iya, terlanjur Ya, tidak. sudah terlanjur menjadi orang tua. Dan orang menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya tadi saya depan. Mm. Bahwa kita semuanya adalah menjadi orang tua yang amatir. Ya, nggak ada yang profesional orang tua itu. Karena selama hidupnya menjadi orang tua yang amatir. Makanya karena keamatiran itu, kita harus tetap belajar terus menjadi orang tua yang baik gitu. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, maka kita harus punya kesadaran untuk belajar sama-sama dengan anak. Ya, Hmm. belajar di rumah, belajar memahami, belajar merasa, belajar menghargai, belajar kita mengapresiasi, belajar saling memberikan support dan lain-lain gitu. Jadi saya kira tidak ada kamus untuk terlambat ya, karena semuanya masih punya kesempatan selama kita diberi kesempatan oleh Allah masih hidup sampai sekarang gitu. Itu berarti kesempatan untuk mengabdikan diri untuk mendorong membangun anak menjadi lebih dewasa, lebih baik menghadapi masa depannya. Ya memang setiap anak, setiap generasi ini, setiap anak itu kita juga tetap harus belajar ya Pak, masing-masing anak pun berbeda, kemudian kita harus tetap belajar mempelajari anak setiap itu pasti akan selalu berbeda ya. Tidak akan ada ilmu yang sama pada setiap. Betul. Ini kan ini soal sekolah kehidupan nih Mbak nih. Jadi tidak ada rapotnya ya, nggak ada nilainya ya. Ini soal kehidupan adalah bagaimana kita belajar dalam kehidupan bersama dengan anak dalam keluarga. Itu adalah betul-betul real kehidupan nyata yang harus dihadapi ya. Jadi bukan seperti ini PJJ. Kalau PJJ kan pembelajaran jarak jauh itu hanya belajar aja itu. Bukan pendidikan jarak jauh tapi pembelajaran jarak jauh ya. Ini banyak orang yang salah membedakan antara pembelajaran dengan pendidikan ya. Bedanya apa Bapak? Pendidikan dengan pembelajaran. Ya pembelajaran itu kan transfer of knowledge. Dia hanya sekedar mentransfer ke ilmu saja dari pengetahuan yang dimiliki oleh guru diberikan kepada murid beasiswa ya. Tapi kalau pendidikan itu menyangkut aspek tentang keteladanan, tentang disiplin, tentang penghargaan dan lain-lain. Dan aspeknya sangat luas. Kita menggunakan istilah pendidikan. Makanya pendidikan anak di rumah, pendidikan anak bersama di homeschooling ya. Itu pendidikan anak benar-benar pendidikan, bukan sekedar transfer of knowledge. Jadi bukan sekedar mentransfer ilmu saja gitu. Makanya saya sama istri saya itu sering berdiskusi, sebaiknya kalau kita membuat homeschooling itu adalah buatlah homeschooling yang holistik gitu. Jangan hanya sekedar membuat homeschooling yang hanya memindahkan apa namanya pengalihan pengetahuan kepada anak tuh dari sekolah ke rumah, bukan, jangan itu. Tapi holistik keseluruhan. Jadi diintegrasi semua nilai-nilainya, ke kearifannya, ilmu-ilmunya, itu tuh benar-benar didesain secara holistik di rumah gitu. Sehingga rumah yang dijadikan sebagai basis untuk pendidikan itu benar-benar memberikan apa namanya support buat anak menjadi maju dan benar. Itu dia istilah saya itu, maju dan benar. Ya sudah maju, keren, skillnya, punya kemampuan, tapi juga dia benar ya, benar dalam konteks nilai-nilai agama yang kita yakini. Bapak kan memiliki anak yang sekolah ya, artinya produk sekolah dengan produk homeschooling itu Bapak melihat perbedaan nggak sih secara karakter? Karena kita pendidikan karakter ya, dan ini terlihat perbedaan nggak sih dari anak pertama dan kedua dan ketiga itu? Iya, kalau saya secara garis umum saya melihatnya iya ada perbedaan. Anak saya yang pertama itu orangnya cuek ya, kurang kurang care gitu. Ya mungkin bisa jadi sedang dalam tahap pertumbuhan. Dia sedang ini semester 2 ya, semester 2 di UI ya. Tapi cueknya luar biasa gitu ya. Ya mungkin bisa jadi itu bagian dari apa namanya karakternya. Tapi bisa jadi itu juga bagian dari ya dulu mungkin dia merasa pada saat dia sekolah itu kurang mendapatkan apa namanya kurang mendapatkan kesempatan yang lebih mengeksplor terhadap kemampuannya. Bahkan anak saya dulu yang pertama itu sering ngeluh kepada kepada ibunya, kepada istri saya itu bilang, ah males banget sekolah kayak gitu, cuman gitu-gitu doang saya udah ngerti. Gitu. Nah, dulu tuh anak saya yang pertama itu pada saat kuliah sekolah di SDIT itu sering kan kita belikan buku-buku bacaan.
macam-macam tuh, ada tentang buku-buku tentang perang, tentang sejarah. Bahkan kalau kami kan berlangganan untuk waktu itu apa tuh namanya Multivision, kok Multivision sih, apa sih namanya? Ya itu yang TV berlangganan itu Mbak, apa namanya itu ya? Indovision, Ya, Indovision. Indovision ya, Indovision itu yang ditonton tuh adalah misalnya tentang apa namanya ilmu pengetahuan, kemudian ada history, lalu kemudian yang discovery. Jadi nonton kayak gitu yang ditonton tuh yang dilihat. Lalu kemudian begitu dia lihat sampai sekolah itu gurunya itu diceritakan ini loh. Bu guru, saya punya buku ini loh, dibeliin sama ibu, sama tadi malam saya nonton televisi ini, ceritanya begini-begini, diceritakan kayak gitu itu. Artinya apa? Dia mendapatkan itu dari rumah. Dia menonton televisi, lalu kemudian dia membaca buku, diceritakan pada sekolah. Gurunya sama heran, kok dia bisa sampai begitu ya? Gurunya aja nggak ngerti tentang sejarah itu, misalnya sejarah tentang kapal selam, sejarah dengan berbagai kapal selam dari berbagai dunia. Ini kan ada bukunya itu dia baca, diceritakan sama gurunya. Nah, saya hanya ingin memberikan penekanan bahwa rumah itu adalah sumber pendidikan yang luar biasa, yang bisa mendorong anak tuh menjadi lebih lebih apa ya, lebih cepat untuk menggali pengetahuan ya. Apalagi zaman sekarang ini apa sih yang nggak bisa diakses gitu, semua bisa diakses gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya ada nggak perbedaannya, pasti ada perbedaannya. Jadi anak saya jadi agak kurang care ya, mungkin ya dulu seperti itu, tapi untuk yang anak kedua dan ketiga ini dia lebih care ya, karena sering diajarin ibunya peduli, sering mengunjungi yatim piatu, punya aksi-aksi sosial ya. Lalu kemudian dia kalau misalnya ibunya butuh bantuan, dia, Bu apa yang bebek ini nih bantuin apa gitu ya. Ya, tapi kalau yang anak yang pertama itu ya cuek aja di rumah di dalam kamarnya. Pendidikan karakter itu belum belum ya, ibaratnya tuh kalau misalkan telat kita sampaikan kepada anak atau Halo Mbak, suaranya nggak kedengaran? oh maaf. Kalau misalkan halo tes, Ya, halo. kalau misalkan ibaratnya tuh kalau kita sendiri telat telat menyampaikan, mengajarkan anak tentang pendidikan karakter, misalkan karena seperti anak pertama Bapak gitu, atau misalkan anak-anak yang lain yang sudah produk sekolah mungkin sampai umur berapa, kemudian kita ngerasa kok anak seperti ini gitu. Apakah membayar membayar hutang parenting gitu, ibaratnya kalau bahasanya ya, hutang pendidikan karakter itu sendiri, apakah bisa kita kejar Pak? Atau misalkan ya sudah kita terima apa adanya, anak sudah seperti Ya, kedengaran Mbak suara saya? kedengaran? Ya, oke. Jadi gini, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita semua orang ini sedang berproses untuk menjadi baik atau semakin baik. Jadi tidak ada, kita jangan sampai mendefinisikan bahwa seseorang atau anak kita itu sudah, oh memang sudah begitu, jangan. Kalau itu berarti kita sudah putus asa. Karena itu maka apapun yang kita terima atau kita lihat sekarang ini ya kita usahakan menjadi semakin baik dengan berbagai cara ya. Tentu pembelajaran atau pendidikan karakter itu ya dimulai dari diri kita. Berdisiplin beribadah, mengajak anak untuk berjamaah bersama, itu kan bagian dari pendidikan karakter. Makan bersama, ngobrol bersama, diskusi bersama, itu ya. Kalau dulunya nggak pernah diskusi ya, ya sekarang dimulai untuk ayo dek kita ngobrol apa yuk sama-sama. Kan artinya kita ada kesadaran. Kita harus diingat bahwa manusia itu bisa berubah ya. Apapun yang dia apa namanya yang dia ada sekarang ini, selama mendapat kesentuhan, selama mendapatkan stimulasi yang baik ya, itu akan bisa berubah. Yakinlah gitu. Jadi Apalagi jangan Allah. putus asa dulu ya Pak ya. Yang penting kita Kan, ya jangan ya udah anak aku ya udah susah, udah jauh, udah ngerasa renggang dengan anaknya seperti itu. Jadi dimulai dari diri kita dulu ya Pak, untuk mendekatkan diri kepada anak, kemudian
Mungkin bisa jadi karena kesalahan kita juga dulunya, misalkan ya kita dengan sibuk sendiri, anak sibuk sendiri, ya mulai dengan diri kita untuk mendekatkan diri duluan dengan anak, seperti itu, Pak. Iya, betul, betul sekali. Oke. Ya kita. Nih, bagaimana cara memperlakukan anak seperti raja itu? Apakah memang kita tidak tidak ya warnanya benar-benar seperti raja ya, ketika kita anak manggil kita iyain walaupun dalam keadaan kita sebenarnya dalam keadaan repot misalnya. Kadang apalagi anak-anak ini kan pada usia mereka bersaudara pada ada yang rapet, misalkan ada 2, 3 tahun misalkan. Ketika ada anak yang masa 7 tahun pertama ini ya kita mendahulukan keperluannya, apakah harus gitu Pak? Artinya ya mau tidak mau kita harus mendahulukan kondisi si anak 0 sampai 7 tahun ini didahulukan gitu. Jadi saya memberikan garis bawah, anak 0 sampai 7 tahun pertama menurut Ali bin Abi Thalib bukan berarti kita memanjakan anak. Ini kita harus tanda Iya. apa ya, berikan underline ya. Karena kalau memanjakan itu kontraproduktif dalam parenting kita, dalam pengasuhan kita. Dalam konteks ini adalah bagaimana kita memberikan perhatian penuh kepada anak. Ya. Artinya apa? Anak itu tidak dibiarkan merasa dia tidak memiliki orang yang bisa melindungi, orang yang bisa menyayangi, orang yang bisa memberikan teladan yang baik. Ya itu spiritnya dari apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi kita menjadi pelindung yang baik, kita menjadi orang yang bisa memberikan pengayoman, memberikan jawaban, bisa memberikan respon positif dari sisi emosi, supaya anak itu menjadi nyaman bahwa oh ya orang tua saya itu menyayangi saya, orang tua itu ini sebagaimana seorang raja lah gitu kira-kira itu. Jadi perumpamaan yang mungkin agak mungkin kalau kalau nggak dijelaskan seperti ini bisa jadi orang salah paham kalau gitu. Iya. Kalau raja itu Berarti kan kita harusnya apa semua aja diturutin untuk dong. aja Nah, apa saja. iya. Konteksnya bukan itu sebenarnya. Konteksnya bukan itu konteksnya. Konteksnya pemaknaannya bukan itu gitu ya. Tapi kita memberikan perhatian kan sebagian raja kan kita berikan perhatian kan. Berikan perhatian, kita berikan bahwa kita menyayangi seorang raja, kita patuh gitu ya. Nah, ini hanya ibarat kan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu ya. Ya kita bisa ambil pelajaran dari situ ya. Intinya kita tidak memanjakan, tapi kita memberikan perhatian penuh, kasih sayang kepada mereka. Gitu. Lebih kepada perhatian. Jika misalkan saat itu belum, kita tidak tunggu sebentar ya, kayak gitu palingnya gitu. Tapi kita tetap memberikan perhatian ya Bapak ya. Bukan Betul, berarti kita cuekin, entarlah aja deh apa gitu. Makanya anak tuh merasa tertolak, mungkin itu seperti itu kali ya Pak. Iya betul. Ya, ini sudah. Apakah tidak boleh dilarang? Jadi pelarangan untuk anak 0 sampai 7 tahun ini seperti apa Pak? Misalkan untuk hal-hal yang kan sekarang parenting ada yang bilang kita tidak boleh mengatakan jangan atau kita tidak boleh mengatakan tidak, sementara dalam ajaran Islam kita jangan persekutukan Allah, itu kata-kata yang sudah jelas gitu ya Pak ya. Ya, jadi gini Mbak, menyayangi anak bukan berarti kita mengiyakan semua apa yang keinginan anak, itu namanya memanjakan. Terus batasan-batasan mana kita boleh mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak. Ini kan soal metode atau pendekatan. Soal pendekatan atau metode yang kita gunakan. Ya. Sebenarnya anak itu kan membutuhkan penjelasan. Jadi bukan semata-mata ya. Kalau orang tua itu biasanya kan udahlah kamu diem aja. Ya, pokoknya nggak boleh katanya. Pokoknya nggak boleh. Itu apa? Bila nggak boleh dalam konteks itu berarti memang nggak benar-benar nggak boleh gitu. Kenapa? Karena anak tidak diberikan pengertian kenapa tidak boleh. Kan bisa aja bilang nak, kalau misalnya contohnya apa misalnya melukai, misalnya membuang makanan gitu ya.
Mumpung makanan yang habis dibeli, ya gitu, langsung dimarahin. Kamu tuh gimana sih? Makanan dibeli mahal-mahal, uang nyari susah, kamu kayak gitu, kamu nggak tahu diri. Itu anak kan nggak ngerti apa-apa, ya. Mungkin dia sedang belajar tentang apa itu makna tentang kepemilikan, apa itu makna tentang uang dan lain-lain ya. Kan perlu penjelasan, nak. Ini makanan itu habis mamah belikan, habis umi belikan. Nah, kalau ini kan makanan yang halal. Nah, kalau makanan halal itu ya kita makan, ya. Jadi bukan dibuang. Kalau dibuang itu namanya mubazir. Kalau mubazir itu temannya setan. Mubazir itu berarti kita kurang menghargai atas apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu kan penjelasan seperti itu gitu yang dibutuhkan. Jadi bukan berarti kita nggak boleh apa ya istilahnya tuh. Pada saat kita menyampaikan atau tidak apa mengatakan tidak boleh kepada anak, kita berikan penjelasan pada dia. Ya, sama dengan misalnya yang seorang anak menggunakan kerudung sejak kecil, cobalah berikan juga pengertian, bukannya sekedar, nak kamu tuh wajib loh, kamu harus pakai jilbab, harus begini gitu. Coba berikan penjelasan kepada anak itu, nak, enak loh, kamu lebih cantik loh kalau pakai kerudung, ya, lebih adem gitu. Tapi panas ya, masa sih begitu? Nah, panas itu kan karena awal-awal. Jadi anak itu merasa dihargai, merasa disayangi. Dalam konteks itu begitu ya. Ya, Jadi dipahami kalau dia tuh panas, iya, ya wajar sih nak, kayak gitu, wajar gitu. Jadi diterima gitu. dulu ya perasaannya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan ini kan kebanyakan komunitas homeschooling ini kan memang banyak makan ibu-ibu ya Pak, kebanyakan ibu-ibu. Iya. Bagaimana jika bisa mengajak para bapak-bapak ini nanyanya ke bapak-bapak ya, gimana cara mengajak bapak-bapak untuk ngeh dengan parenting ini? Justru masalahnya ketika ibu-ibu ini, Pak harusnya kalau Pak kita punya tanggung jawab gini begini loh. Kebanyakan ego para lelaki kan kebanyakan kebanyakan mereka belum mau gitu Bapak. Ini curhatan para teman-teman juga kalau bapak-bapaknya susah kali untuk diajak untuk bicara visi Bergabung. misi keluarga gitu aja baru-baru mau bicara visi dan misi keluarga aja belum mau gitu ya. Iya, ada guyonan begini Mbak Lia ya. Jadi bapak-bapak itu maunya enaknya nggak mau anaknya. Ya, ada guyonan seperti itu. Iya. Nah, kalau anak itu kan dalam tanda kutip hasil karya berdua ya, dalam tanda kutip ya. Maka itu menjadi tanggung jawab berdua juga gitu. Maka ini bukan hanya sekedar tanggung jawabnya seorang ibu ya. Ibu di rumah itu kan sudah menjadi istilahnya itu tulang punggung di rumah gitu ya, segala macam aktivitas domestik itu dilakukan, belum ngajarin anak sekolah, belum mikirin besok belanja apa dan lain-lain. Ini kan sebenarnya mumet nih. Ya saya sendiri juga mikirin istri saya juga, oh iya sebenarnya saya pusing gitu ya. Saya enak keluar pagi, datang malam, habis itu tidur. Insya Allah. Nggak semua Ya, bapak-bapak mikirin itu apa? tapi kan saya orangnya homey ya. Jadi homey itu dari dulu kan karena saya ini kan keluarga 8 saudara, semuanya laki-laki kecuali satu perempuan. Ya, perempuan ada satu dan kami itu dekat dengan ibu gitu. Sering bantuin masak, sering nyapu, sering nimba air ya. Zaman itu masih nimba ya, masih zaman waktu kecil nimba air dari sumur. Jadi tugas-tugas domestik itu memang sudah diajarkan atau sudah entah waktu itu ibu saya mengajarkan atau memang sudah menjadi kebiasaan ya saya disuruh untuk ngisi kolam, disuruh nyalain lampu, disuruh nyapu, itu sudah biasa gitu. Hingga itu terbawa dalam kehidupan nyata saya ya dan saya juga kalau masak yuk ayo saya masak mungkin bisa jadi saya gantian sama istri saya karena dia kan istri saya ngajar ya. Kalau dia nggak sempat ya saya yang masak gitu. Bisa saya masak gitu. Bahkan lomba masak saya boleh juga tuh. Ya, artinya apa? Ya ini bahwa bagaimana caranya untuk menjadikan ayah-ayah ini para bapak itu lebih care terhadap pendidikan ya berarti ya butuh diskusi ya butuh pendekatan dari istri-istri dari ibu-ibu itu bagaimana oh, ayah-ayah itu juga punya kepedulian terhadap anak-anaknya
dalam membentuk karakter dan pendidikan mereka, sehingga bukan sekedar apa namanya enaknya aja gitu, tapi juga ikut tanggung jawab gitu. Jadi secara garis umum begitu Mbak Lia ya. Halo Mbak Lia, kayaknya Bentar, putus. oh putus ya. Ya intinya pokoknya prinsipnya adalah dibutuhkan diskusi, dibutuhkan apa saling pengertian antara seorang ayah dengan seorang ibu untuk memikul bersama tentang tanggung jawab pendidikan, karena kita diberikan amanah oleh Allah berupa anak itu adalah bagaimana kita memiliki tanggung jawab, dan ini bukan hanya sekedar di dunia saja, tapi juga nanti akan dibawa sampai akhirat. Kalau anaknya baik, menjadi orang yang taat kepada Allah, maka kita nyaman pada saat nanti di akhirat ya. Tapi kalau ternyata anaknya itu dalam tanda kutip gagal menjadi orang beriman, gagal menjadi orang bertakwa, maka nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya Islam itu mengajarkan kepada kita ada 3 hal itu kan yang kita tinggalkan itu, yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, sama anak yang saleh. Nah, anak yang saleh inilah yang kita wariskan pada saat nanti kita meninggal dunia ya. Jadi enak gitu didoain sama anak, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa maghfir lahu warhamhu, dan seterusnya. Enak itu sebagai tabungan buat kita nanti pada saat kita sudah di akhirat ya. Anak-anak mendoakan kepada kita. Tapi kalau anak-anaknya nggak ada yang bisa doa, nggak ada yang bisa sholat, ya giliran sholat jenazah malah pakai ruko yang kayak yang di TV itu, yang kayak di itu, yang repot itu ininya ya. Makanya kita harus benar-benar mengajarkan kepada anak itu tentang prinsip-prinsip umum tentang apa namanya bagaimana kita menjadi orang beragama yang baik gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Lia ya. Bentar. Atau silakan kalau Mbak Lianya ada gangguan, barangkali ada ibu-ibu yang ingin bertanya ya. Silakan aja sambil menunggu. Jadi intinya pokoknya sambil menunggu Mbak Lia bahwa pendidikan itu adalah tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Buat anak wajib untuk kita didik, buat orang tua juga wajib ya. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk merasa diri kita selesai untuk menjadi seseorang, menjadi pribadi yang sudah selesai, bukan ya. Tapi sampai kita akhir hayat masih di apa kewajiban untuk belajar ya. Minal lahdi ilal lahdi gitu ya. Di thalabul ilmi apa namanya? Belajar ilmu itu wajib dari ayunan sampai ke liang kubur ya. Berarti sejak begitu brojol dari rahim ibunya, keluar dari rahim ibunya, wajib untuk belajar hingga dia meninggal dunia. Karena memang itu tadi hidup adalah belajar, gitu kira-kira. Oke. Ya sambil menunggu Mbak Lia kembali, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi ya, langsung saja kali, nggak apa-apa. Ya. Mungkin saya ingin tambahkan dulu ya, khusus kepada Bapak Ibu ya, ibu-ibu khususnya yang ikut di sini,
bagaimana untuk menghadapi buat anak-anak milenial atau anak-anak yang sudah mulai remaja itu bagaimana sih pendekatan yang tepat yang tadi saya sebutkan dalam apa namanya? Bisa pakai HP lain nggak saya? Ya, Maaf apa? oh ya nggak apa-apa Aduh Mbak, maaf ya nggak apa-apa, nih. ya Aduh nggak baru apa-apa, bisa masuk lagi. Maaf sinyalnya terputus tadi ya Pak. ya nggak apa-apa Mbak. Ya, Oke, kalau silakan. kalau kata orang Madura katanya kalau beli handphone tuh harus beli sinyal katanya. Ya, jadi eh, saya sedikit mengulang lagi ya Mbak Lia ya kaitannya dengan bagaimana kita memberikan pendekatan kepada millennials ya. Kita punya anak-anak milenial seperti apa? Yang tadi saya sebut kita harus menggunakan pendekatan sebagai sahabat ya. Yaitu caranya adalah pertama kita harus sering bicara dari hati ke hati kepada anak itu. Kita membuka diri untuk bisa berdialog dari hati ke hati kepada anak yang sedang tumbuh yang milenial itu sehingga tidak ada gap psikologis antara kita sebagai orang tua dengan mereka. Yang kedua tentu kita memberikan kepercayaan kepada mereka tentang tanggung jawab. Ya, tanggung jawab seperti apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Ya, misalnya kalau millennials atau anak-anak remaja yang sedang tumbuh, sedang pubertas ya, kita harus tanggung jawabnya harus jelas. Kalau pulang dari sekolah atau pulang dari kampus, nggak boleh lebih dari jam 8 malam misalnya gitu. Itu kan itu kepercayaan kan. Nah, itu dia muncul. Dah. Tenang, Nah, Maaf yang oke, saya lanjut lagi Mbak Lia. Pak. Maaf Ya, yang mic-nya lagi terbuka untuk di mute dulu. oke, berikutnya adalah pendekatan untuk memberikan ruang untuk membangun kepercayaan diri kepada mereka agar mereka merasa dihargai, dihormati dan disayangi ya. Jadi membangun kepercayaan diri kan anak-anak milenial itu sedang dalam posisi mereka itu sedang mulai turun ya percaya dirinya. Mungkin apalagi punya jerawat, dia punya apa namanya rupa yang kurang menarik buat lawan jenisnya itu kan merasa minder gitu ya. Nah itu kita berikan ruang untuk membangun PD buat mereka ya. Dan yang terakhir itu ya bagaimana kita bisa membekali keahlian hidup buat mereka ya. Ya kalau misalnya ada uang yang kita kursusin, kalau kursus yang seperti ini mungkin di kursus online dan lain-lain ya. Ini beberapa pendekatan yang kita bisa lakukan kepada anak remaja yang anak-anak kita sekarang ini supaya mereka itu tidak menjauh kepada kita. Kalau anak remaja menjauh kepada kita, yang mereka cari itu apa? Peer group atau teman-teman mereka sendiri ya, yang belum tentu juga memberikan pengajaran yang baik buat kehidupan mereka ya. Ya bisa ikut geng motor, ikut nongkrong di mall dan lain-lain. Ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Lia lagi. Sebatas apa sih Pak kita membatasi untuk anak-anak remaja itu ketika anak-anak ini kan pada masa-masa labil ini ketika kita tegasin juga apalagi ketika misalkan dia mendapatkan hal yang dia mau di luar kemudian dia tidak mendapatkan sokongan dan dukungan di rumah misalkan ini orang tuanya banyak ngatur atau apa sehingga justru menjauh ya gitu tapi sebatas apa sih batasan-batasan pelarangan dan batasan kita menghargai pertemanan seorang anak gitu Bapak untuk anak-anak remaja ini. Ya, yang jelas kita harus memberikan pembatasan tentang pergaulan itu harus pasti. Anak itu kan memiliki keterbatasan. Setidaknya dia keterbatasan fasilitas ya dari orang tuanya. Maka kita mungkin bisa menggunakan otoritas itu. Misalnya adik loh kalau nanti pulangnya malam nanti ibu nggak beliin pulsa, nggak beliin kuota loh ini. Ini kan salah satu otoritas yang kita bisa akses kepada mereka supaya mereka juga supaya ikut gitu. Kemudian ya yang paling penting itu tadi memberikan apa namanya ya pemahaman yang baik ya tentang nilai-nilai agama ya. Itu yang paling penting ya pemahaman. Jadi menginternalisasi nilai-nilai itu yang paling pokok dan tanggung jawab yang dimiliki ya. Karena
kalau sifatnya tadi doktriner ya, yang itu mengakibatkan mereka jadi berontak ya. Mereka Iya. menemukan hal-hal yang mungkin merasa mengaksikan di luar daripada saya Mm-mm. menemukan di rumah yang isinya hanya mendengarkan seorang ibu yang ngomel dari pagi sampai malam misalnya. Akhirnya apa? Mereka keluar rumah, nah, gitu. Nah itu penting untuk di apa ya eh, apa lebih mendekatkan kepada mereka supaya mereka menjadi lebih nyaman menerima kita sebagai orang tua, menerima kondisi rumah gitu. Nah problemnya adalah ketika ini problem yang nyata ya ketika anak itu menjadi merasa tidak nyaman karena mungkin rumahnya itu tidak kondusif gitu. Jadi misalnya rumah kontrakan yang hanya satu petak, adanya ya cuman itu aja gitu. Ini menjadi ya saya nggak bisa memberikan solusi yang konkret ya karena ini fakta sosial yang sulit untuk itu kan ya bagaimana remaja itu mau bisa nyaman kalau misalnya satu tempat, satu ruangan sama ayah ibunya, adiknya berantem melulu, orang tuanya ngomel melulu, terus kemudian lingkungannya juga begitu. Nah, ini yang agak rumit untuk kita bisa selesaikan ya. Tentu ini tanggung jawab kita bersama lah, bukan semata orang tua, tapi juga tanggung jawab sosial kita ya. Ya mungkin RT, RW, mungkin lurah atau mungkin bupati atau gubernur untuk bisa menyelesaikan hal ini ya. Di Jakarta masih banyak yang seperti itu, yang tidurnya aja mungkin di wilayah Jakarta sana di Keramat itu saya pernah lihat itu katanya tidurnya tuh gantian. Jadi kalau malam itu tidur dari jam 9 sampai jam 12 malam ya. Jam 12 malam itu bangun nanti dia keluar nanti tidur lagi karena saking nggak muatnya gitu ya. Seperti ini memang nggak kondusif untuk pendidikan anak ya. Iya, kalau seperti itu mungkin ya kewajiban dari orang tua itu mau tidak mau memang harus keluar dari lingkungan yang seperti itu ya Pak ya. Artinya kalau memang kita memfokuskan diri untuk pendidikan anak ya mau tidak mau kita mencari lingkungan yang kondusif untuk pendidikan anak. Nah kalau saya lihat karakter Bapak sendiri juga tidak lepas dari pendidikan orang tua ya, keakraban dengan ibu terutama kalau anak laki-laki ini kan memang kita harus merasa akrab dengan ibu ya Bapak, sehingga terjadi karakter homey seperti yang Bapak cerita. Iya, iya betul. Jadi kedekatan sama orang tua itu penting banget ya, sama ibu khususnya. Saya tuh dekat banget sama ibu ya. Jadi sampai ini ada cerita ya, ceritanya tapi nggak bagus, tapi saya berikan sebagai ini aja, sebagai pengalaman aja. Suatu ketika itu ibu saya itu, ini dulunya udah almarhum ya, mudah-mudahan Allah mengampuni semuanya. Satu ketika itu ibu saya itu sedang masak ini apa namanya, eh, yang apa tuh namanya dibungkus pakai pisang tuh apa Mbak namanya? Eh, Lepat. bukan, apa yang buat lauk itu yang ada ya kadang ada teri, ada Apa sih lah? Botok, botok. botok. Nah Ya, itu. masak botok. Masak botok itu ibu saya sedang masak botok. Nah, mungkin ibu saya itu nggak tahu ya di dalam apa namanya daunnya itu nggak sengaja mungkin pada saat dia mau melipat daun itu tuh mengisi konten isi botok itu tuh ada cicak kecil gitu yang kelipat masuk ke situ akhirnya menjadi botoknya itu dimasak gitu ya di situ ada cicak kecil itu. Nah pada saat yang sama itu disediakan kepada bapak saya gitu. Bapak saya begitu mau makan itu ngelihat situ tuh marah gitu, marah itu dianggapnya itu sengaja gitu kok ini ngasih apa namanya botok cicak gitu. Waduh ibu saya tuh nangis. Saya sampai dalam batin saya waktu itu ya Allah, ibu saya itu kan nggak sengaja, nggak tahu, nggak mungkin dong ada ini marah gitu. Terus bapak saya marah. Terus saya tuh merasa bahwa saya kasihan sama ibu saya dimarahin gitu ya. Ya. Nah ini maksud saya hanya ingin memberikan pelajaran betapa memang seorang ayah, seorang ibu di hadapan anak itu ya butuh kehati-hatian untuk membangun karakter ya. Dan untungnya kan ya saya ya bisa mengambil pelajaran dari semua apa yang saya lihat dan saya rasakan pada saat itu ya. Artinya apa? Saya masih ingat betul situasi itu waktu itu saya masih SD sampai sekarang masih ingat.
Bayangkan usia saya menjadi ya Pak, jadi pandangan bahwa saya tidak akan menjadi suami yang begini, begitu, itu dari iya, situ. betul sekali Oh, gitu ya. Ya, tentu ya nggak sempurna yang seperti apa yang saya gambarkan ya. Saya punya kelemahan juga sebagai manusia iya. biasa ya. Apalagi ada istri saya di situ. Ya, ya. Artinya apa ya? Setidaknya saya memiliki pemahaman yang baik tentang ini, bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk memperlakukan. Toh kalau misalnya kita ada salah itu bukan karena faktor kesengajaan, sebagaimana tadi yang yang ibu pernah alami, itu pasti itu bukan karena kesengajaan, tapi karena memang sebagai faktor manusia nggak sengaja, nggak lihat kan, maklum saja. Nah, tapi untungnya nggak lama kemudian ya bapak baik, ibu lah baik, bapak sama ibu ya baik lagi gitu ya, nggak menjadi pertengkaran yang heboh. Tapi saya mengambil pelajaran, oh ya ya, ada unsur ketidaksengajaan, ada unsur yang menjadikan orang itu menjadi marah dan lain-lain gitu. Nah, ini ada pertanyaan masuk ya Pak. Kalau anak-anak itu dilarang menangis, misalkan kalau anak laki-laki itu ya kamu jangan cengeng dong gitu ya. Kalau anak laki-laki, misalkan ada larangan-larang menangis seperti itu, bagaimana cara menyikapinya gitu? Atau misalkan kita anak ini kan drama banget ya, kalau misalkan ingin dapat apa yang dia mau tuh kadang rewelnya gitu. Tapi bagaimana caranya? Apakah memang kita biarkan saja atau kita peluk sampai berhenti atau gimana gitu sampai karakter apakah memang seperti itu akan pembentukan karakter? Apakah ada perbedaan ya laki-laki dan perempuan juga? Ataukah memang kita biarkan kita penuhi keinginan itu ini untuk anak 0 sampai 7 tahun lagi apa? Ataukah memang ada perlu juga ini ketika anak-anak remaja nangis kita peluk atau kita diamkan juga? Iya, khusus kepada para ibu itu punya insting kapan anak itu menangis karena manja, kapan anak itu nangis karena merajuk. Insting seorang ibu harus gunakan, pasti memahami ya. Tapi bagi seorang ibu yang terlalu apa namanya protektif kepada anaknya yang ngerajuk sedikit tuh langsung, oh sayang jangan begitu sayang, itu dia nggak menggunakan insting seorang ibu yang tepat, yang baik gitu ya. Maka gunakanlah insting itu seorang ibu, dia tuh sedang merajuk atau sedang menangis. Menangis bagi seorang laki-laki dan perempuan itu kan nggak ada larangan. Kalau memang waktunya menangis, ya menangis saja gitu. Jadi dalam arti apa? Menangis itu kan proses emosional. Dia ingin menumpahkan seseorang, maksudnya menumpahkan sesuatu, maksud saya, menumpahkan sesuatu supaya apa? Untuk melepaskan kondisi emosi yang tertekan. Jadi ketika memang seorang laki-laki itu benar menangis karena ada tekanan batin yang memang dia layak untuk menangis, ya biarkan. Tapi kalau anak itu menangis karena merajuk, karena ingin menginginkan sesuatu, karena ada sifat kemanjaannya, ya kita harus cekatan sebagai orang tua untuk menghentikan itu. Setidaknya yang memberikan, udah kamu nggak usah merajuk, gitu aja. Berikan penjelasan yang baik. Dan apalagi kamu seorang laki-laki yang harus tegar menghadapinya, kamu anak sulung, harus tegar ya. Jadi harus mampu untuk menghadapi atas cobaan ini gitu. Jadi bukan dilarang karena menangisnya, tapi melarang untuk bersikap dan berperilaku yang terlalu berlebihan dalam menyikapi suatu masalah. Ya. Kalau nangis itu kan bagian dari efek dari perilaku yang mungkin dia berlebihan dalam menyikapinya, misalnya hanya sekedar apa namanya, misalnya di sekolahnya misalnya dipaksa temennya untuk pinjem bolpennya, terus dia sampai rumah dia nangis sama ibunya, mama aku gini saya nggak mau, nangis itu kan berlebihan. Nah, berikan penjelasan kepada mereka. Nah, dimanapun kita menghadapi orang, itu pasti ada orang yang menyenangkan, juga ada orang yang menyebalkan. Nah, teman kamu sebenarnya menyebarkan. Nah, tugas kamu adalah kamu bersabar. Karena orang yang menyebalkan buat kamu adalah orang-orang yang memang untuk menguji kamu supaya kamu menjadi orang yang bersabar. Jadi ambil manfaatnya saja buat bahwa dia itu membuat diri kita menjadi lebih dewasa. Ini kan penjelasan yang mudah diterima buat anak gitu. Baik,
Bapak. Masya Allah ya penjelasan. Nah, pendidikan karakter ini bisa nggak sih dilakukan hanya oleh seorang ibu gitu, Bapak? Misalkan suaminya nggak ini gitu ya, hanya oleh seorang ibu yang ini gitu, suaminya nggak terlalu peduli atau misalkan belum mengerti dengan ilmu. Apakah memang pendidikan karakter ini bisa dilakukan oleh hanya seorang ibu? Pendidikan karakter kan itu faktornya saling pengaruh mempengaruhi ya. Jadi memang idealnya kalau kita bicara ideal itu harus semua pihak harus ikut berkontribusi. Ayah, ibu, nenek, kakek, kakak, adik semua ya. Itu situasi yang ideal. Bagaimana kalau misalnya ini kayaknya keluhan ya, Bapak Ibu-ibu ya. Iya, Bagaimana kalau kebanyakan Bapak, masalahnya kan memang saya takut mendidik anak, apalagi dengan school for home ini kan anak-anak pada kembali ke rumah, orang tua dituntut untuk mengajarkan, mereka kaget, sementara ayahnya nggak mau ikut campur gitu. Akhirnya ibu-ibu ini pada, aduh ini gimana gimana gitu. Saya takut ngajarin anak sendiri, takut anak saya akan salah ajar gitu loh, Pak. iya, ini istilahnya itu kan gini ya, Mbak ya. Jadi ada istilah begini. Suatu ketika ada seorang prajurit yang ikut sayembara. Sayembaranya itu siapa yang bisa menyeberangi sungai itu akan dijadikan sebagai menantu seorang raja yang sangat cantik itu. Tiba-tiba itu ada seorang kecil krempeng, tiba-tiba itu nah sungainya itu di situ ada buaya, ada piranha gitu. Tiba-tiba dia itu sudah sampai di pinggir sana, wah, orang pada tepuk tangan, woi, mengucapkan tepuk tangan. Begitu gitu, orang pada heran, kenapa Anda berani menyeberangi sungai ini dan Anda mampu untuk sana? Iya, saya juga tadinya nggak mau dan nggak mampu, nggak berani. Tapi ada yang jorokin dari belakang, akhirnya saya terpaksa lari menghadapi buaya. Akhirnya dia bisa tuntas sana, akhirnya mendapatkan hadiah. Sama dengan Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang ini Bapak sedang dijorokin. Nah, kalau sedang dijorokin itu, maka harus berusaha supaya pas sampai di ujung sungai ya. Jangan Mau sampai nggak kemakan mau buaya. apa gitu ya. Jangan sampai kemakan buaya. Ya, Oh kalau iya kemakan buaya benar-benar. ya sudah selesai sudah gitu. Nah, karena Bapak Ibu karena ibu-ibu ini sudah terlanjur, sudah dijorokin, sudah harus menghadapi suatu kenyataan, maka mau nggak mau harus dihadapin. Mau nggak mau ya, nggak boleh banyak mengeluh, hadapin, Hadapi saja. hadapin. Nah, kalau apakah bisa pendidikan karakter itu tanpa keterlibatan ayah? Ya kalau idealnya sih nggak bisa ya, harusnya bisa. Tapi Hmm. setidaknya kalau misalnya ayahnya itu tidak memberikan kontribusi yang signifikan, setidaknya ayahnya tidak membuat kesalahan. Itu Hmm. kuncinya. Ya, Kesalahan gimana itu maksudnya, Pak? misalnya kesalahannya gini, memberikan contoh yang tidak baik. Nah, misalnya ibunya sudah mengajarkan tentang kejujuran, tapi bapaknya malah di depan anaknya menunjukkan Hmm. ketidakjujuran, gitu ya. Hmm. Nggak apa-apa tidak didukung oleh ayahnya, tapi tolong ayahnya tuh dukung untuk tidak membuat kesalahan, begitu. Kalau itu Jadi terjadi gimana tuh, Pak? ya kalau itu Oh itu terjadi ya berarti ya tugas ibu berat banyak-banyak banget. doa. Iya, berat banget kalau gitu. Iya berarti ya. Nah, jadi istilahnya tuh begini. Ada cerita seorang sufi itu begini. Eh, ada seorang sufi yang kerjaannya itu kerjaannya tidur aja. Setiap hari itu tidur gitu. Bangun hanya pada saat dia sholat fardu aja. Habis sholat fardu ya Hmm. tidur, habis sholat fardu tidur gitu. Lalu kemudian ditanyain, kok Anda bisa menjadi seorang sufi itu gimana gitu? Anda kan cuma tidur-tidur aja. Ya nggak apa-apa katanya. Yang penting saya sholat. Yang kedua, nah tidur itu menjadikan saya tidak berbuat maksiat. Ya, Hmm. coba kalau kita melek kan, kita pegang HP, kita lalu kemudian melihat berita yang nggak bagus, lalu komentar, bikin status yang nggak bagus. Itu kan gara-gara kita tidur, gara-gara kita melek kan. Coba kalau tidur Hmm. tadi, nah, gitu. Kalau tidur kan itu Tidak, berarti kita nggak berbuat dosa kan. bukan berarti suruh tidur juga ya, Pak ya. Ya, enggak. Ya, Pemahaman kiranya ah, pemahaman untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa seperti itu. perbuatan apa spiritnya adalah bahwa
meskipun kita tidak berkontribusi untuk pendidikan, setidaknya seorang ayah tidak ngerecokin gitu. Tidak ngerecokin dan tidak merusak sistem yang dibangun oleh istrinya gitu. Itu yang paling penting gitu. Meskipun dia tidak berkontribusi. Nah, ya tentu ini tugas sangat berat buat seorang ibu untuk mendidik karakter anak dengan cara seperti itu gitu. Iya. Kira-kira gitu ya Mbak ya. Oke, Pak. Masya Allah nih kalau pendidikan karakter ini emang selalu seru karena ini harus dimulai dari rumah keluarga sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan ini tidak terbangun dari awal, memang ya gitulah Pak, beratnya apa deh doakan. Iya. Pak, ini kalau setengah jam kita melakukan diskusi panjang tentang pendidikan karakter, ada ini Pak, satu kata penyemangat atau closing statement dari Bapak Tobit untuk penyemangat dari para orang tua untuk memulai pendidikan karakter itu di rumah masing-masing. Iya, saya punya quote yang bagus, mungkin bisa dijadikan sebagai spirit buat kita menjadi lebih baik, yaitu cintailah sesuatu yang tidak sempurna secara sempurna. Cintailah sesuatu yang tidak sempurna secara sempurna. Ya, cintailah sesuatu yang tidak sempurna secara sempurna. Ya. Jadi kalau suami kita itu nggak ganteng, kan nggak sempurna itu, maka cintailah dengan secara sempurna. Gitu. Maka kita akan menjadi seorang istri yang sangat ideal. Begitu juga sebaliknya. Demikian juga cintailah sesuatu, cintailah kondisi yang sekarang ini mendapatkan tugas untuk mendidik anak di rumah yang tidak sempurna ini, yang banyak masalah. Dengan sempurna, dengan mencintai itu, maka akan tumbuh banyak kreativitas, banyak inovasi, kesabaran yang menjadikan kita menjadi semakin baik. Jadi kita lebih bersyukur dengan apa yang ada ya Pak ya. Iya betul, untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Pak, jazakallah khairan katsiro Bapak yang sudah ini luar biasa Bapak, seorang Bapak bisa memberikan pandangan ya dari sisi bapak-bapak gitu untuk pendidikan pendidikan di rumah, bahwa pendidikan itu memang tidak bisa kita lakukan secara idealnya, semua itu harus kerjakan bareng-bareng, tapi kita kan berada pada kondisi yang tidak sempurna, tidak ideal, maka cintailah ya ketidakidealan itu ya Pak ya, sehingga kemudian Allah, dan dengan bersyukur semoga Allah akan menambah nikmatnya insyaallah. Amin. Terima kasih kepada Bapak Tobit yang sama Mbak, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insya Allah sangat bermanfaat Bapak, dan kepada teman-teman yang sudah hadir pada yang sampai sore ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Semoga tidak kapok ya Pak untuk diundang lagi jika. Amin insyaallah. Mohon maaf atas kekurangan dari awal sampai akhir tadi, sampai ini ya, sampai terputus tadi, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, kepada Bapak Tobit dan kepada Mbak Iva yang sudah memberikan peluang kami untuk belajar kepada Tobit dan memberikan sharing keluarga di pendidikan karakter yang ini. Saya tutup dengan membacakan hamdalah dan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Bapak, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.